Oke, kita udah nunggu sekitar kurang lebih 22 menit ya, 23 menit jalan. Sekarang saya belum ada rekan ini, masih sendirian, begitu ya. Mana ya? Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, serta tutorial online, kuliah, pemrograman berbasis perangkat daerah. Kita awali ya tutorial webinar kita, tutorial webinar keempat saat ini, Jumat 28 November 2025. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, peserta tutorial online, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Nggak apa-apa, saya lanjutkan aja walaupun belum ada rekan di sini ya. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ya amanah tutorial webinar keempat dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Di per hari ini, hari Jumat tanggal 28/2025 gitu ya, kita sudah sampai pada tahap aktivitas belajar ke-15 ya, dari seluruhnya, mulai dari aktivitas belajar 1 hingga terakhir. Dan artinya tidak lama lagi ya, seluruh kegiatan perkuliahan kita akan berakhir untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, bagian pertama ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa untuk mata kuliah berpraktik ini gitu ya, rekan-rekan Bapak Ibu ya, diwajibkan nih untuk mengerjakan tugas gitu ya, dan tentu ini sangat berpengaruh nih terhadap nilai akhir kita ya. Nah, pada mata kuliah berpraktik ini harus tugas 1, tugas 2 itu harus dikerjakan dengan lengkap dan nanti diunggah di LMS kita di alamat ini ya, learning.ukti.ac.id. Nah, jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka Bapak Ibu, rekan-rekan akan berpotensi nih untuk mendapatkan nilai E untuk mata kuliah ini. Nah, karena kalau kita lihat nih, komposisi nilai mata kuliah berpraktik adalah ya untuk tugas 1 itu sekitar 16,66% ya. Begitu juga untuk tugas 2 dan tugas 3. Dan 50%-nya adalah ujian akhir semester. Nah, untuk lulus dari mata kuliah ini minimal Bapak Ibu, rekan-rekan itu mendapatkan nilai minimal C. Ini ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ulang. Nah, adapun tugas-tugas yang wajib dikerjakan, ya, tugas pertama itu tentang praktikum pemrograman TypeScript dan Vue.js. Itu posisinya ada di aktivitas belajar keempat. Ya, silakan dicek di sini ya. Nah, di sini, sorry, nah ada di sini tugas 1 ya. Nah, ini sudah diupdate ya, batas pengumpulan akhirnya. Bagi yang sudah diberikan feedback, itu silahkan diperbaiki sesuai dengan feedback yang sudah diberikan sampai akhir ini. Tanggal akhirnya di 1 Desember ya, 2025, sekitar
jam 12 malam. Nah, tetapi sekali lagi kita ingatkan, jangan ditunggu waktunya mepet, ya, waktunya deadline, karena dikhawatirkan, ya, traffic pengunjung e-learning ini meningkat sehingga kita tidak sulit untuk sehingga kita sulit untuk mengakses e-learning ini. Begitu. Disarankan mulai dari sekarang sudah mulai dicicil ya, untuk memperbaiki kalau ada feedback yang masuk gitu ya. Setiap tugas itu kan sudah saya berikan feedback ya, mana yang kurang, mana yang tidak memenuhi standar, itu sudah kita sampaikan pada kolom feedback pada saat pemberian nilainya. Begitu. Ya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ini ya. Oke. Nah, itu tugas pertama. Ya. Tugas kedua yaitunya praktikum perangkat bergerak dengan hybrid dan akses API. Nah, itu posisinya ada di aktivitas belajar ke-8. Ya. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan silakan cek ya di bagian kolom tugas. Ada di tugas 2 ya di sini. Dan waktu batasnya juga sudah diberikan kesempatan ini untuk deadline-nya sama di 1 Desember juga. Nah, silakan kalau ada feedback yang masuk ya pada saat penilaian, silakan diikuti dan diperbaiki sesuai feedback yang sudah diberikan. Begitu. Dan tugas ketiga, terakhir, itu ada di aktivitas belajar ke-12. Tugasnya tentang apa? Praktikum tentang aplikasi terdistribusi. Ya, tentang cryptocurrency itu ya, menggunakan API. Nah, sama ini dengan yang yang tugas 2 itu kurang lebih mirip ya. Nah, kalau kita lihat tuh untuk tugas berapa ini? Untuk tugas 3 itu ada di aktivitas belajar ke-12. Bapak Ibu, rekan-rekan silakan cek di sini ya. Dan deadline-nya juga sama ya, di tanggal 1 Desember. Oke. Dan sekalian juga nanti pada aktivitas 12 mohon mohon berikan waktunya untuk mengisi angket evaluasi tutor nih. Ya, tutor mohon kesediaan waktunya untuk mengisi angket ini ya yang sudah kita bagikan pada aktivitas ke-12. Nah, Nah, itu informasi di awal ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang perlu kita ingatkan kembali. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya silakan ya buat topik diskusinya pada setiap aktivitas belajarnya yang ada di kolom diskusi, begitu ya, setiap aktivitas belajarnya. Nanti insya Allah akan segera kita respon, ya. Atau hubungi saya melalui chat ya yang ada di LMS kita ini. Nah, untuk informasi tutorial webinar mulai dari 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Ini informasinya selalu kita update dan kita berikan kepada para peserta tutorial online mata kuliah ini ya. Saya selalu kirim chat mengingatkan, kemudian menyampaikan kesepakatan waktu ya yang terbaik menurut kita kesediaannya. Ya, seperti apa nih dibalas sama Mas Riko Fujianto gitu ya. Saya sudah informasikan untuk pelaksanaan web 4 ya. Dilaksanakan informasi lengkapnya ada di aktivitas belajar 14 di sini ya. Nah, posisi kita sekarang ada di aktivitas belajar 14. Nah, 14 dan 15 ini akan kita laksanakan selama 2 pekan ya. Nah, ini maka untuk penugasan juga kita ingat kembali, pastikan ya Bapak Ibu rekan-rekan mengerjakan tepat waktu. Begitu. Oke, nah kita mulai dari mana ya? Oke, kita akan review sifatnya ya, materi-materi yang berguna untuk mendukung ya pengerjaan tugasnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Nah, kalau kita mengikuti dengan baik gitu ya, setiap aktivitas belajar 1, 2, 3, dan 4 ya, termasuk tugas 2, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 gitu ya. Apalagi di tugas 2 dan tugas 3 itu kan
ada apa namanya mengharuskan kita penggunaan API gitu ya. Nah, sebenarnya itu kita bisa mengikuti kalau tidak salah ya, itu bisa kita awali dari aktivitas belajar ke-8 ini. Nah, di sini sudah dijelaskan gitu ya terkait penggunaan API-nya. Nah, kita coba ini ya menyampaikan atau melaksanakan ya praktik bersama-sama untuk pengerjaan pada praktik yang aktivitas ke-8 ini. Kalau kita lihat ya bahan belajar kita ini, praktikum ini untuk tentang penerapan API ya. Nah, ini sudah dijelaskan semua ya. Nah, nanti kita akan coba mengerjakan ini ya menggunakan data ini. Kita coba buka deh. Nah, ini kita akan coba mendapatkan data user dari API yang sudah diberikan ini ya dalam format JSON ya. Ada banyak nih, cukup banyak datanya, ada sekitar berapa ini? Ada 10 data ya. Nah, ketika kita sudah selesai mengerjakan ini tentu dapat mendukung, membantu proses pengerjaan tugasmu. Nah, kalau kita benar-benar kerjakan praktikum yang aktivitas ke-8 ini. Nah, karena di tugas 2 ini juga sama kan soalnya, yaitunya tentang berkaitan dengan integrasi API. Tetapi API-nya yang berbeda, ya kan ya. Nah, ada kemiripan dengan apa namanya dengan aktivitas belajar 8 juga nanti kita akan ketemu di kasus yang sama pada aktivitas belajar ke-12. Gitu, ini untuk mendukung. Ketika kita lihat ya apa isinya, kita akan sampai ke sana. Tapi kita mulai dari ke-8 ini ya supaya Bapak Ibu rekan-rekan mendapat gambaran dengan jelas bagaimana cara pengerjaan tugasnya, begitu. Ya. Mana ya? Oke, saya akan coba fokus ke modul ke-8 ini ya, yaitunya praktikum tentang penggunaan Ionic menggunakan Vue.js. Ya, kita akan coba membuat aplikasi yang sederhana untuk menampilkan data ini ya. Nah, sebetulnya sebelumnya harusnya kita udah bahas juga ini. Nanti kita akan coba masuk apa namanya pada saat kita akan coba lihat juga review terkait dengan tugas 3, tugas terakhir. Begitu ya. Oke. Sepertinya jaringan saya udah mulai lelet ini Bapak Ibu ya. Saya mohon ini dulu, matikan. Ini udah mulai lelet sekali ya. Saya coba matikan kamera dulu deh ya. Nah, biar langsung kita kerjakan bagian ini di aktivitas belajar ke-8 supaya Bapak Ibu dapat mendukung nih untuk pengerjaan tugas 2 dan tugas 3. Ini karena dasarnya dari sini soalnya. Apa ini saya perlu angkat. Nah, di aplikasi ini gitu ya kita akan mencoba menampilkan semua data user ya. Tetapi berdasarkan field-field tertentu saja. Ini katanya ada ID, ada nama gitu ya. Ada email dan company-nya. Gitu ya. Kita akan coba membuat dari awal menggunakan framework Ionic dan Vue.js. Nah, di sini sudah dijelaskan semua ini Bapak Ibu ya. Ada kodenya juga sudah ditampilkan, pembuatan RESTful API-nya juga. Gitu. Nah, untuk bisa mengikuti praktikum ini ya, Bapak Ibu harus mempersiapkan beberapa tools atau lingkungan pengembangan yang seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Webinar sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Yang pertama kita perlu menyiapkan yang namanya Node.js ya. Node.js perlu kita siapkan. Ini harusnya udah di luar kepala lah ya. Karena tugas 1, tugas 2 itu harusnya kita menggunakan tools ini. Nah, ini yang sangat penting, wajib gitu ya. Berikutnya, selain Node.js, juga disarankan Bapak Ibu menggunakan Visual Studio Code atau sebagai IDE atau text editornya ya untuk menuliskan kode-kode kita. Nah, saya rasa cukup segitu ya, 2 itu yang kita perlukan pada mata kuliah ini, dan sisanya yang palingan yang berkaitan dengan extension untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Begitu ya. Oke, setelah kita install semuanya, ya,
Node.js, kemudian Visual Studio Code sudah kita siapkan seperti ini, baru kita coba langsung ya. Kita coba langsung mengerjakan di modulnya gitu. Nah, kita mulai dari mana nih? Pertama kita akan coba buat project-nya dulu ya. Ini kita dijelaskan ini beberapa struktur direktori dari project yang akan kita buat. Yang paling penting nanti di sini ya, kita akan membuat sebuah folder yang namanya services dan ada endpoint-nya nanti ya dengan TypeScript begitu. Oke, kita langsung aja mulai ya Bapak Ibu rekan-rekan. Pertama kita akan mencoba membuat sebuah project baru dulu ya menggunakan Ionic Framework. Nah, ini semua praktikum sudah saya download ya. Saya mau simpan di sini di web keempat, yaitu kita kelas ini ya. Saya mau buat sebuah folder dulu deh di sini. Saya buat folder dulu di sini, misalnya nkdir. Ini belajar ya. Sorry, saya mau buat folder misalnya belajar Ionic View. Nah, gitu ya. Oke. Kalau saya cek di sini ya. Punya satu buah folder di sini dan saya coba masuk ke sini, folder belajar Ionic View, CD belajar. Nah, oke. Sekarang saya posisinya ada di folder ini ya. Kemudian di sini misalnya kita akan membuat sebuah project baru, namanya apa ini ya, nama projectnya. Sebenarnya bebas kan ya. Kita membuat get user menggunakan ya, kita mendapatkan data user tadi ya, kalau tidak salah nih dari API ini. Mana ya? Oh iya. Ya. Mendapatkan data user. Tujuan aplikasi ini kita menampilkan semua data user yang beberapa field itu tadi ya. Nah, di sini dijelaskan ya, Bapak Ibu rekan-rekan, untuk membuat aplikasi ini sebenarnya bisa saja di halaman itu kita langsung memberikan shortcode untuk mengambil file JSON-nya. Benar ya? Dari URL kemudian kita tampilkan di template ya. Nah, tetapi ini tidak disarankan karena kurang baik katanya dilakukan jika kemudian hari kita akan membangun ya halaman yang lain yang memerlukan akses data dari RESTful API seperti itu. Nah, dengan demikian kita perlu membuat suatu kelas yang diletakkan pada directory services namanya nanti. Service gitu ya. Dan saat akan mengambil data, nah kita cukup menggunakan endpoint yang sudah kita setting. Nah, kodenya ini ya. Nah, oke, nanti kita akan coba tuliskan ini ya. Oke. Sekarang sebelum kita menuju ke sini, mari kita akan coba membuat sebuah project terlebih dahulu. Nah, untuk membuat project gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengikuti beberapa modul belajar aktivitas 7, 6 gini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga ini bagaimana cara membuat project Ionic, atau kita juga bisa memanfaatkan dari situs resminya Ionic Framework gitu ya. Ionic Framework-nya juga kita bisa manfaatkan ini terkait dengan bagaimana cara menginstalnya. Nah, ini ya perintahnya. Kurang lebih sama. Apa bedanya dengan yang ada di modul? Yang di modul menggunakan perintah npm spasi install min-g. Min-g ini maksudnya global ya. Lalu add ionic/cli. Nah, itu yang ada di modul. Kalau yang ini install diganti menjadi i gitu. Nah, dan pada intinya sama gitu ya. Oke, karena kita sudah membuat ini tadi, di sini kita mau buat sebuah project baru menggunakan Ionic-nya. Nama project-nya nanti akan kita kasih apa ya? Nama project-nya get user API aja dah. Kalau di sini tadi apa ya? Oke, ini nggak jadi jelaskan ya nama ininya, nama project kita. Ya nggak apa-apa, berarti ini bebas saja lah ya. Kita bebas. Kita akan mencoba menginstal ya, membuat project menggunakan Ionic. Kita tuliskan perintah Ionic di sini ya, spasi sorry, npm gitu ya, spasi i, lalu add
Ionic, nah seperti ini, /CLI. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat project yang Ionic. Oke, kita jelaskan satu persatu dulu ya. Ini misalnya kita akan membuat project apa tadi ya, menggunakan perintah npm. Atau kalau Bapak Ibu rekan-rekan sudah menginstal salah satu extension, dia ada di Visual Studio Code ini ya. Misalnya saya coba ini deh, saya coba new window dulu. Nah sebelum kita mulai ke sana ya, Bapak Ibu rekan-rekan juga bisa memanfaatkan ini salah satu extension yang namanya web native. Web native seperti ini ya. Nah yang ini web native, silahkan diinstal. Ini untuk mempermudah kita dalam mengelola project Ionic kita. Nih, bisa digunakan di sini ya. Ada tersedia banyak sekali nih pilihannya. Kita bisa menggunakan Vue.js. Nah, cara penggunanya simpel sekali. Setelah kita install, begini ya. Sudah kita install, nanti akan otomatis akan tampil sebuah icon atau menu di sini ya. Web native namanya. Nah, di sini kita bisa memulai projectnya nih. Cukup keren ya. Dengan visual. Kalau tadi kita lakukan dengan cara CLI ya, Command Line Interface. Dan sekarang bentuk visualnya sudah tersedia di menggunakan extension web native. Ini ya. Bisa kita klik mulai start new project di sini ya. Dan di sini bisa kita tuliskan nama projectnya, lalu di sini di mana tempat lokasi kita akan menyimpan projectnya juga bisa. Kemudian kita juga bisa memilih nih framework apa sih yang akan kita gunakan. Nah, karena di modul itu beberapa menggunakan Vue dan Ionic gitu ya. Bapak Ibu rekan-rekan bisa pilih yang ini nanti. Kemudian bisa memilih nih beberapa target target yang akan kita coba kembangkan, apakah dia web, iOS ataupun Android. Nah, kalau misalnya kita mengembangkan dengan satu kode base yang sama untuk 3 platform ini, maka dicentang aja semuanya. Nah, seperti ini ya. Centang, dan ini template-nya kita mau pilih apa? Yang list, atau yang blank, gitu, atau set menu, atau menggunakan tab. Nah, terserah, tergantung kebutuhan kita. Nah, setelah kita pilih semuanya, baru kita klik create project. Maka nanti dia akan melakukan proses instalasi seperti yang kita lakukan seperti ini. Gitu ya. Atau juga ini bisa juga kita langsung tentukan tipe template-nya misalnya tab ya. Lalu kita tuliskan template apa? Misalnya minus view. Seperti ini juga bisa di sini. Tapi saya kali ini langsung aja seperti ini ya. npm install ionic ionic min ini, min global ya, supaya seperti perintah ionic serve, ionic start itu nanti bisa kita gunakan pada project ini. Ini gunanya yang min global ini. Ya. Oke, sudah selesai, kita coba enter ya. Kita tunggu beberapa saat ya, akan install Ionic globalnya di sini. Kita tunggu beberapa saat, ini tentu sangat bergantung kepada koneksi internet. Oke, sepertinya sudah selesai kalau saya ls di sini. Nah, belum terjadi apa-apa ya. Selanjutnya kita akan membuat projectnya. Kita tuliskan Ionic start ya. Nah, ini kita ada pertanyaan apakah kita akan membuat menggunakan wizard, artinya ada interface-nya ya, yang hampir mirip dengan Visual Studio Code tadi ya. Nah, hampir-hampir mirip seperti ini, tapi kita harus mempunyai akun nanti ujung-ujungnya. Nah, tapi saya tidak lakukan itu, kita akan menggunakan yang CLI aja ya. Kita pilih N di sini atau no. Nah, di sini kita diminta untuk memilih ya beberapa framework yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan Vue, maka Vue yang akan kita pilih. Untuk memilihnya, Bapak Ibu silakan navigasikan aja tanda panah bawah dan atas ya pada keyboard perangkat kita. Oke, kita pilih View, enter. Nah, di sini apa nih nama projectnya? Misalnya di sini Ionic gitu ya, Ionic get ya user API. Gini ya, gitu aja deh. Ionic get user API.
Enter. Oke, ini kita diminta untuk memilih ini ya, starter template-nya. Kita pilih blank aja, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Kita pilih blank aja. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai ya. Oke. Sepertinya, oh ya saya ada rekan nih, kayaknya Mas Aga ya. Oke. Halo, selamat datang Mas Aga. Saya udah mulai duluan nih, karena udah lama tadi belum meeting, belum ada yang hadir gitu ya. Nanti Mas Aga kita screenshot ya nanti apa namanya untuk laporannya, dokumentasi sebagai daftar kehadiran. Gitu. Mana attendance kita ya? Chat. Oke. Nah, sebagai informasi buat Mas Aga ya yang baru hadir, baru datang, sekarang saya mau mengerjakan project yang pada modul ke-8 ini sebagai bahan ya untuk mengerjakan tugas 2, 3 gitu ya. Nah, ketika kita udah berhasil mengerjakan yang ini, saya yakin untuk mengerjakan tugas 2, 3 itu akan sangat gampang sekali. Begitu ya. Karena konsepnya mirip-mirip kan ya, yaitunya tentang penerapan data API. Begitu. Oke, di sini saya ada pertanyaan ini, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan apa ini? Apakah kita akan membuat akun ikonik? Tidak ya, saya tidak akan membuat. No. Oke, selesai sepertinya. Kalau saya cek, di sini benar sudah ada satu buah folder ini. Sekarang kita coba masuk ke sini ya. CD, Ionic, kita tag. Oke, saya bersihkan dulu. Sekarang saya coba masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, selesai. Ini adalah apa namanya? Ini adalah struktur directory dari project Ionic View kita. Oke. Nah, pertama kita akan melakukan apa nih? Kalau kita coba cek di sini ya. Kalau kita coba jalankan, nah kita bisa menjalankan project ini menggunakan perintah apa? Perintah Ionic serve juga bisa ya seperti ini. Ionic serve. Nah, ini juga bisa kalau kita jalankan akan tampil seperti ini gitu ya. Atau karena kita sudah menggunakan apa namanya? Karena kita sudah menggunakan extension yang kita sampaikan tadi gitu ya, web native, sebenarnya kita juga bisa jalankan di sini gitu ya. Di mana itu? Pada projectnya di sini kita klik bagian apa namanya? Extension web native di sini. Nah, di atas ada run ini ya. Kita run aja nih menggunakan web. Begitu. Bahkan juga kita bisa sebagai emulatornya kita juga bisa menggunakan apa namanya handphone milik kita. Cukup akses alamat IP ini di HP kita tetapi dalam jaringan yang sama ya. Pastikan posisinya kita di jaringan yang sama. Misal nih saya menggunakan jaringan yang ini sekarang gitu ya. Nah, nanti di HP kita juga menggunakan jaringan yang sama juga seperti ini. Begitu. Kalau ingin menjadikan perangkat HP kita atau perangkat mobile kita sebagai emulatornya. Atau kita juga bisa menggunakan web browser di sini atau menggunakan editor di sini ya. Kalau saya klik menggunakan editor misalnya ya, dia akan tampil di sini. Nah, seperti itu. Kalau tampilan web mobile-nya seperti ini. Seperti itu ya. Karena sudah disediakan oleh web native-nya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Ini adalah tampilannya kurang lebih tampilan blank dari aplikasi kita. Selanjutnya kita kembali ke modul lagi. Berikutnya apa nih yang kita lakukan gitu ya. Berikutnya kita akan coba membuat ini kayaknya ya. Membuat satu buah folder namanya services. Mana ya? Nah, ini katanya.
membuat services ya. Kita akan coba copy text ini jadi ya, services. Di mana kita akan buat di dalam folder source ini. Klik kanan, new folder, services seperti ini. Bentar. Di dalam ini, di dalam services, kita juga buat satu buah folder lagi. Namanya apa nih? Nah, supaya kita lebih dinamis nanti ya, kita bisa gunakan untuk proyek-proyek yang lain juga. Namanya apa nih? Namanya adalah new folder endpoint access. Oke. Di dalam folder endpoint access, kita membuat satu buah file lagi, namanya misalnya index.ts. Nah, kita menggunakan TypeScript ya, untuk menuliskan ini. Nah, sebelum kita menuliskan beberapa baris kode di sini, kalau tidak salah kita karena kita akan berhubungan dengan API, nanti kita harus menginstal ini, menginstal yang namanya Axios ya. Nah, yang ini. Axios juga Bapak Ibu rekan-rekan bisa cek di websitenya ya, Axios. Nah, di sini Axios seperti ini. Kita juga bisa install seperti ini. Kalau menggunakan npm kita cukup tuliskan ini ya, npm install Axios. Di mana? Di sini juga bisa langsung ya. Misalnya atau di sini di dalam project kita di PS Code kita di sini aja deh. Kita buka terminalnya dengan cara ketikkan Ctrl backtick ya. Atau gini, saya coba screen mode. Nah, supaya apa yang saya tekan itu bisa kelihatan di sana. Saya coba tekan Ctrl backtick ini ya untuk membuka terminalnya. Kemudian apa nih yang kita buat? Saya mau pakai git base saja lah ya. Nah, di sini misalnya kita mau tuliskan install tadi ya, npm install Axios ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, sudah selesai sepertinya Axios. Teman-teman bisa install dari sini nanti ya. Ya, tergantung kita menggunakan apa nih. Menggunakan yarn atau pnpm juga silahkan. Kalau menggunakan cdn juga bisa gunakan ini. Langsung panggil aja ya. Ini bisa kita dikasih juga contohnya sebenarnya ya. Untuk get misalnya, metode get nih gimana cara penggunaannya. Kemudian post requestnya seperti apa, begitu ya, juga ada dikasih lihat di sini. Oke, tapi kita fokus ke modul ya. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan, gitu ya. Setelah kita install ini baru deh. Karena di sini kita akan membuat endpoint-nya nanti di index.ts, kita akan menuliskan beberapa baris kode yang sudah dikasih di sini. Di mana itu? Nah, di sini ya. Nah, ini ternyata baiknya kita ini ya, kita tuliskan manual aja deh. Saya khawatir ini nggak bisa ke copy berantakan gitu. Sebenarnya bisa di copy. Oke. Kita akan coba tulis apa namanya. Yang pertama kita import ini dulu ya. Kita import Axios-nya dulu karena kita akan gunakan itu. Axios-nya di sini. Saya tuliskan di sini import. Lalu Axios from Axios. Sorry, ada yang aman ya. Saya kira ada yang angkat tangan tadi. Oke, kita impor Axios-nya dulu untuk bisa kita gunakan ya. Ini yang poin pertama itu ya. Yang pertama kita ini. Lalu kita akan membuat sebuah metode di sini ya. Kita ekspor terlebih dulu seperti yang ada di modul itu ya. Export default. Seperti ini, baru kita buat kelas yang namanya kita samakan aja dengan ini ya, nama folder yang ini tadi, sesuai yang ada di modul ya. Kita tuliskan endpoint. Sorry, ini kapital ya, endpoint access. Nah, seperti ini. Ini blok kode ini kita kasih tanda 2 ya. Ini langkah kedua seperti yang ada di modul itu. Mana modul kita tadi? Ini ya. Kemudian kita buat sebuah variabel di sini ya,
variabel kosong ya. Kita tuliskan nanti DURL. Kita isikan dia string ya. Kemudian kita akan membuat semacam konstruktornya lah, gitu ya. Konstruktornya di sini ada beberapa parameter, yaitu parameter URL akan kita panggil di sini. Ini isinya nanti dalam bentuk string begini ya. Jadi konstruktornya kita udah panggil tuh this URL di atas. Seperti ini. Isinya apa? Nanti kita ambil dari parameter URL. Sip, baru deh kita akan membuat metode baru di sini, misalnya asynchronous ya. Asynchronous kita apa ya, misalnya get dapatkan responnya ya, get respon di sini untuk mendapatkan responnya. Kemudian isinya apa sih? Isinya nanti kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya response ini ya. Lalu kita buat variabel response di sini. Nanti kita gunakan await seperti yang ada di dokumentasinya milik si Axios tadi ya. Axios, kemudian get ya. This the URL. Nah, seperti ini baru deh kita kembalikan nilai yang ada di variabel ini. Return response yang akan kita coba kembalikan. Konstruktor ini kita anggap sebagai langkah ketiga tadi ya, sesuai dengan yang ini. Coba lihat ya, benar. Ini keempat. Oke, selesai untuk bagian untuk menangani untuk menangani endpoint-nya ya. Nah, di sini dijelaskan. Apa nih penjelasan yang satu itu menggunakan Axios Library digunakan untuk request HTTP request-nya ya. Hypertext Transfer Protocol ya, yang bersifat open source yang banyak digunakan. Nah, kita mendefinisikan kelas yang namanya Axios untuk menampilkan Axios. Konstruktor itu untuk menetapkan URL dari RESTful API atau endpoint yang akan diakses. Kemudian kita punya get untuk endpoint-nya, begitu. Setelah itu pada halaman home gitu ya, kita akan mencoba mengakses ininya untuk mencoba mengakses RESTful API-nya. Oh, di sini menggunakan apa ini? Oh, menggunakan tabel. Oke. Oke, berarti di halaman home ya, home.view. Nah, berarti kita beralih ke halaman home.view di sini. View ada homepage kalau di sini ya, sedikit berbeda sih ya, nggak apa-apa. Sedikit berbeda, kalau kita lihat ini ada masalah nggak? Oh, nggak ada. Reload, aman ya. Saya coba tutup lagi deh. Di sini saya coba akses editor mobile. Nah, aman ya. Kita ke sini, kita akan, kalau kita lihat di sini ada blank, misalnya saya mau buat user API gitu ya. Nah, misalnya judul yang ini, nah, user API sudah berubah ya. User API atau get user app gitu ya. Nah, begini aja deh. User app-nya kita coba bungkus ke dalam elemen strong ya supaya sedikit tebal gitu. Nah, gitu. User app, sip. Kemudian apalagi nih berikutnya kita akan coba tampilkan ke sini ya. Kita akan coba tampilkan ke tengah ini nanti ya. Tapi saya mau hilangkan seluruh ini dulu stylenya ya. Kita hilangkan seluruh stylenya. Ini saya coba hilangkan dulu stylenya seperti ini. Nanti kita akan tuliskan di situ. Pertama saya akan nanti semuanya akan kita simpan di dalam kontainer di sini ya. Ya, di sini. Pertama kita akan menggunakan apa ya?
seperti yang ada di mobil itu ada satu buah tombol tadi ya. Ada satu buah tombol. Nah, dia tombol itu ambil data. Tadi ada judul ya di atas itu ya. Ada judul misalnya A2, A3, misalnya list user. List user kita coba ya, di sini list user. Nah, kalau misalnya kita akan ada jarak, nggak apa-apa. Kita kasih apa namanya ID kontainer ini kita kasih sedikit ya kontainer. Kita kasih padding kan. Sorry, bukan padding. Iya kali ya margin ya. Marginnya sekeliling. Padding aja tak. Paddingnya misal nanti 7 pixel aja. 7 pixel untuk supaya ada kelihatan jarak di sini ya. Oke, sekarang list usernya sudah selesai. Kita akan coba memanfaatkan apa lagi misalnya ya. Ya, kita akan butuh satu buah tombol ya di sini ya. Kita butuh satu buah tombol seperti yang ada di sini. Mana nih kodenya tadi? Coba lihat deh. Nah ini, kita butuh ini buah tombol, kemudian tadi nggak bisa di copy ya, punya saya ya. Nah, klik kanan, nggak ada copy nih ya. Berarti kita habis manual ya, saya nggak bisa copy nih ya. Blok, atau nggak bisa di copy. Oke, sip, bisa nih, copy text. Oke, salah berarti tadi. Nah, di sini. Ini ada yang salah deh. Ambil datanya kita belum punya, nanti aja ya, supaya nggak error. Oh, ini buttonnya, kenapa nih? Oh ya, karena kita belum import kan buttonnya. Kita perlu import dulu buttonnya supaya kita bisa ini kan error ya. On click mana nih? Oh ya, ada problem nih katanya di sini. Missing end tag. Oh gitu. Ini bukan ini yang lupa. Nah, yang button. Oke. Bukan error tadi. Kalau kita lihat, nah ambil data di sini. Oke. Sip. Berikutnya kita panggilkan ya, karena kita akan menggunakan tombol di sini, kita panggil satu lagi, yaitu ion button. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan ini ya. Sip. Berikutnya apa lagi? Berikutnya kita akan membuat format tampil datanya nanti. Format tampil datanya seperti apa? Oh, ini hanya dalam bentuk tabel aja. Oke, baik. Berarti kita definisikan buat tabel di sini ya. Nanti di sini kita buat misalnya tabel. Tapi saya bungkus ke dalam div. Div list user. List users begini. Oke. Di dalam ini saya buat tabel ya. Kita buat tabel misalnya tabel biasa aja kayaknya ya. Kayaknya bisa. Kemudian di dalam tabel kita buat key head ya. Tabel taruh. Kemudian kita punya pertama ada apa? Ada ID katanya ya. Ada ID. Mana tampilannya tadi ya? Oh ini. Ada ID, ada name, email, dan company. Nah, oke. Ada ID, kemudian sini ada email, ya, email, dan ada company. Oke. Bukan company apa? Satu lagi kurang kayak. Oh iya, name-nya lupa. Sorry. Ini name-nya lupa. Nah, seperti ini ya. Kita udah punya satu baris bagian T-nya. Sekarang di bagian isinya nanti akan kita isi. Kita panggil dari API-nya ya. T-body. Oke, body-nya di sini. Lalu di sini akan ada TR nanti ya. TD untuk ini untuk ID nanti ya. ID-nya misalnya 1 gitu ya. Kemudian ini untuk nama dan ini untuk email. Satu lagi berarti untuk company-nya. Company. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat sekarang
hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi tabelnya kurang rapi ya. Bagaimana kalau kita coba perbaiki dulu deh. Oke. Coba perbaiki dulu, misalnya saya panggil table di sini ya. Tablenya mungkin width-nya sekitar berapa ya? Width-nya mungkin 100% gitu ya. Kemudian nanti border collapse-nya berapa ya? Border collapse itu collapse. Nah, seperti ini. Nah, sekarang belum ada border kayaknya. Mari kita coba tambahkan border kayak di sini ya. Bordernya 1 aja. Ya. Lalu kita kasih sel paddingnya 3, sel spasinya juga. Sel spasinya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Lumayan rapi lah ya. Oke, sip. Oke, mana lagi? Nah, berikutnya baru deh. Kita akan coba membuat beberapa baris quote. Ya. Nah, nanti misal kita akan coba kasih efek ini ya, efek semacam efek loading begitu. Saya mau simpannya di mana? Di bawah sini gitu. Ini saya mau kasih efek loading semacam apa ya? Misalnya nanti ada loading indikatornya gitu. Indikatornya di sini misalnya. Kita mau tuliskan di sini, ada di Ionic itu ada ini Bapak Ibu ya, ion loading ya. Ada ion loading, kita buat. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita panggil dulu ya, kita apa, import dulu ion loadingnya di sini. Ion loadingnya juga kita import di sini, nah supaya dia berubah seperti ini. Nah, nanti akan apa, kita lakukan ini lagi, nanti is loading kita akan coba buat beberapa ini ya, function nanti ya. Ini kita coba tulis, nanti ada pada saat dibuka gitu ya, diklik this open, kita gunakan seperti this open, kemudian apa nih, nanti kita akan buat sebuah metode ya, namanya is loading seperti ini. Sorry, is loading seperti ini. Kita panggil metodenya nanti kan. Kemudian ini kan error nih, belum ada karena memang belum ada kita buatnya. Nah, nanti kita akan coba semacam pesan placeholder begitu, misalnya sedang mengambil data, ya. Mengambil data seperti ini pesannya. Kemudian ada spinnernya kalau nggak salah ya, yang seperti putar-putar itu. Spinnernya ada kalau nggak salah Rescent kalau nggak salah ya, saya lupa. Rescent ya. Nah, itu aja ya untuk efek loadingnya, biarkan seperti ini. Baru deh kita akan coba lanjutkan berapa baris di sini. Ya, ini setup saya mau hilangkan dulu ya, kita tidak perlu ini kan, kita gandakan nanti. Pertama saya coba rapikan ini dulu dari from view ya. Saya akan coba import beberapa ini ya. Yang pertama saya coba import untuk komponen ya, komponen yang sudah kita definisikan komponennya supaya nanti kebaca gitu. Kita definisikan define komponen seperti ini, form view seperti itu. Kemudian kita panggil ini tadi ya teman-teman ya, kita panggil apa namanya, yang ini tadi yang ada di folder services endpoint ini ya. Nah, kita panggil di sini import
pertama kita import apa yang kita import yang pertama kita import yang namanya endpoint access. Nah, nanti melihat dia langsung udah otomatis ya services targetnya di sini endpoint yang foldernya. Nah, kenapa tidak spesifik sampai indeks? Nah, nggak perlu karena sudah namanya sudah indeks. Kita cukup sampai di sini aja gitu. Nah, selesai baru kita tuliskan apa di sini ya. Misalnya kita export. Kita export defaultnya. Yang ini. Kita definisikan tadi, kita export. Baru di dalam ini akan kita tuliskan begini. Apa saja yang kita export. Pertama kita coba name ininya. Ya. Name dari root kita yang adalah home. Gitu ya. Kemudian kita tuliskan apa nih, kita coba tangkap semua komponen yang kita gunakan. Komponen komponennya apa aja? Coba lihat di atas kan kita sudah ada ini kan ya. Semuanya kita definisikan di bawah sini. Pertama ada ion konten gitu ya. Kemudian apalagi tuh? Ion header ada. Kemudian ion patch juga kita panggil export di sini gitu ya. Kita akan menggunakan judul juga di atas kalau nggak salah ya, ion title juga ada di sana. Intinya semuanya inilah kita panggil ya. Panggil semuanya di sini. Seperti ini. Oke, kemudian kita coba ini, coba kita huruf kecil aja ya. Define component. Sip. Berikutnya apa nih? Berikutnya kita coba panggil menggunakan fungsi data ya. Cek lagi, benar enggak? Oh ya, data ya. Data. Gimana cara kita coba ini ya? Ini di sini data gitu. Kemudian di sini kita akan coba kembalikan datanya. Return. Ya, apa nih yang kita return? Nah, nanti di dalam sini ada beberapa data. Pertama kita coba ini ya, loading ini ya. Kita panggil is loading tadi. Coba deh. Ini. Kita akan kembalikan ini nanti. Saya Ctrl C. Saya coba simpan di sini ya. Loading indikatornya ya. Nah, seperti ini. Kita false-kan dulu. Gitu ya. False-kan dulu. Kemudian ya error. Kenapa nih? Ya karena belum ini. Kita buat satu buah ini di sini data users ya seperti yang ada di modul. Kita isi dengan array kosong seperti ini. Nah begitu ya. Array kosong seperti itu. Kemudian apalagi ini kita taruh di atas saja deh. Seperti ini. Ya kita cukup gitu. Ya, kemudian apalagi di bawahnya ada apa? Sorry, kita cek lagi. Saya nggak hafal kodenya. Metode ya, ambil data. Oke, kita buat sebuah metode di sini. Metode gitu ya. Metodenya apa? Metodenya nanti kita buat fungsi baru nanti ya, metode baru misalnya ambil data atau dapatkan data gitu ya. Ambil data, kemudian apa nih data yang kita ambil?
Nah, kita panggil isLoading ini ya. Kita panggil isLoading, kemudian panggil data ini isLoading, bukan cara panggilnya berarti ini this ya, ini objek kan ya. IsLoading, kemudian apa nih, baru kita true datanya kalau sudah dipanggil. Next, apa lagi? Next-nya coba kita tangkap datanya. Respon data, res datanya kita panggil new, kita panggil objek yang sudah kita bangun pada ini tadi ya, endpoint access. Mana dia? Ini ya, endpoint access. Saya kopas saja, saya copy, lalu saya coba pindahkan di sini. Nah. Lalu apa sih isinya? Nah, isinya kita ambil dari sini. Mana API-nya tadi? Nah, ini kita klik open. Nah, ini kita ambil, kita copy aja ya. Kita copy, kemudian kita ambil, masukkan ke sini. Seperti itu. Masih error kenapa? Ya karena belum selesai gitu. Kemudian res data ini kita coba panggilkan di sini ya. Nah, baru hilang error ini. Endpoint access, kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke sini. Benar. Res data, lalu kita dapatkan get res ya. Dari mana? Dari ini. Nah, ini kita get res, kemudian apa lagi nih? Kemudian kita tangkapkan datanya. Get res, then ya. Kemudian di dalam ini kita coba then, kemudian kita buat panggil respon. Respons begini, lalu tahu seperti ini juga bisa kita buat getnya seperti ini, kemudian juga pokoknya kita coba dapatkan apa nih, kita dapatkan misalnya kita panggil this data users. Nah, data user dari mana? Dari yang sudah kita definisikan di atas tadi. Nah, yang ini data users, kita isi tuh datanya dari mana? Kita isi dengan kita dapatkan dari variabel ini nanti. Ini apa namanya? Response. Data seperti itu. Ini sebelum saya tutup, ini belum selesai nih. Lalu finally, gitu ya. Finally, finally, 39 ya, di atas berarti ya. Baru kita panggil loadingnya this
sih ini bukan ini ya kayaknya ya, ini kayaknya method. Dan coba cek satu-satu deh ya. Oke, is loading through. Oke. Hmm, Oke, kita coba cek satu-satu fonts ini di mana datanya. Ini benar nggak? Coba apa refactory dulu ya. Ini seperti ini. Baru kita coba panggil loading. Export default define component. Ya benar, apalagi kira-kira ya. Add services, add component, and point access. Sudah benar. Coba simpan apa yang error tadi di sini. Baris ke 39. Indeks baris ke 39. Mana? Baris ke 39. Oh, di sini. Oh ya, karena kita belum panggil kali ya. Bentar, kita coba is loading. Oke, sepertinya bentar. Nah, gimana kalau kita coba tampilkan data dulu? Kita panggil data user ini eh, menggunakan v4 di sini. Berarti di sini kan ya. Di Vue.js itu ada fungsi v4 kalau nggak salah. Ya, v4 di sini value-nya apa? Value-nya misalnya nanti user gitu ya. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini. Dari data users. Nah, ini data users di sini. Kemudian data ya benar v4 dari data user. Kemudian kita panggil key seperti ini ya. Key-nya apa? Nanti kita dapatkan dari user.id. Kita ambil dari sini. Seperti ini. Note parser link label parser link index library-nya pada yang salah kali ya. Kita coba cek di bagian main PS, kayaknya nggak perlu. Approach. Main PS nggak ada soal kayaknya ya. Rest data, rest data. Data, kemudian saya coba kembalikan di sini dan this
ini benar nggak ya? Import endpoint access sudah benar ya. Ini benar, ini coba kita cek. Dan kita coba cek satu-satu. Nah, yang salah. Yang loading sudah ini. Oke, kita coba ini ya. Kita coba cek dulu sesuai dengan modul apa yang salah ya. Saya coba. Bagian data.
is loading. Oh iya, ada yang salah kayaknya. Mana tadi? Wih, share lagi ya. Ada beberapa yang salah. Ini pertama ini false, ini bukan sama dengan harusnya tadi, tapi dua seperti ini. Masih ada yang salah juga. Coba tes lagi ya di bagian indeks TS-nya endpoint access. Wah, yang ada yang salah di sini. Mari kita coba cek bersama-sama. Port default udah benar kayaknya ya. Mau dites. Response sudah benar kayaknya ya. Di URL juga sudah oke kayaknya ya. Endpoint access, export default ini juga. Kita coba kita perbaiki dulu. Oke, ternyata tadi saya salah di sini dan juga bagian ini. Nah, loading sama bagian salah menuliskannya. Nah, baru sekarang apa nih? Nah, baru sekarang kita coba panggilkan ini berdasarkan data yang dikembalikan JSON ini. Pertama ID ya, yang akan kita coba kembalikan. Nanti kita panggil gini, user.id, dan ini juga user dot name ya, name benar nggak? Name itu username ya, username berarti bukan name tapi username. Ini juga user dot apa nih berikutnya adalah email ya, email address, email.
Kemudian company ini berarti kita masuk dulu ya, user dot apa ini, sorry, company mana dia, company, oh ya, company dot name berarti ya, company dot name. Sip, kalau kita lihat hasilnya, oh ya, ini belum kita panggil nih. Ambil datanya kita belum panggil. Apa yang belum kita panggil? Bukan ini, tetapi ambil data ini ya. Ambil data belum kita panggil di sini, makanya datanya belum panggil. Di mana kita taruhnya? Kita klik di sini, ambil data seperti ini. Coba kita klik. Nah, ini. Sekarang datanya sudah tampil. Kalau tampil seperti ini, sekarang sudah ada apa namanya? Sudah ada efek loadingnya dan datanya sudah tampil. Oh, misal kalau mau tambah kolom gimana? Gampang gitu ya. Kita coba tampil apa nih? Font misalnya. Atau alamat nih, juga bisa. Gitu ya. Kalau HP, kita tampilkan aja di, atau website deh. Nah, coba bisa begini ya, web misalnya. Kita tambahkan satu buah kolom lagi, misalnya di sini. Pindahkan di sini misalnya website-nya, kemudian jangan lupa di sini juga tambahkan website. Ini kalau kita lihat lagi, nah sekarang sudah nambah satu kolom lagi. Nah, begini. Nah, itu selesai ya untuk pengerjaan modul yang ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jalan. Nah, kalau ini modul ke-8, kalau kita perhatikan aktivitas belajar ke-9 itu juga sama, itu yaitunya praktikum integrasi Ionic dengan Vue. Nah, yang sebenarnya sudah kita lakukan juga ini sebenarnya gitu pada pengerjaan itu tadi 9 ya. Nah, di kita belajar 9 itu kita belajar instalasi Ionic dan Vue sudah kita lakukan juga, tapi bedanya kita menggunakan template tag di sini ya. Nah, membuat yang seperti ini dan penggunaan komponen-komponen yang lain. Nah, komponen-komponen ini kalau kita tidak tahu kodenya, kita akses Ionic Framework dan kita lihat di bagian komponen di sini. Nah, misal kita membuat list begitu ya, buat list kita cukup klik di list, nah pilihannya cukup banyak misalnya, dan membuat ini sudah disediakan. Nah, itu kurang lebih lah isi dari ini tadi ya, di aktivitas belajar ke-9. Kalau yang ke-10 ya, aktivitas belajar ke-10 ini berkaitan dengan layout dan theme. Nah, masih membahas berkaitan dengan komponen juga. Kita ganti background bisa juga. Kalau mau ganti background nanti bisa di sini ya. Misalnya kita panggil nih beberapa kode warna di sini. Kita coba bisa kopas nggak di sini ya. Nah, ini kita coba copy, lalu nanti kita pindahkan ke bagian mana ya, source theme. Nah, di sini ya, variabel kita tempel aja di sini beberapa baris kode. Oh, ini nggak bisa ini ya. Nah, kita coba kunjungi ini ya. Kita kunjungi ini theme basic sudah ada disediakan juga di sini. Ini warnanya gitu ya. Kita bisa panggil seluruh warna yang ada di sini. Kalau
di modul itu disampaikan untuk mengganti warna ini, misalnya ion background, kita bisa panggil menggunakan apa? Mana tadi? Di atas. Nah, yang ini ya, background ion color ya. Misalnya kita bungkus ke sini ya, menggunakan apa? Menggunakan root gitu ya, titik di baru. Baru kita masukkan ke sini semua. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai yang ini gimana? Cukup kita masukkan ke sini, terus kita pilih scope-nya apa nih? Misalnya apa ya? Misalnya konten deh. Ion konten. Ion konten. Ya, cukup panggilkan ini. Nah, ya. Itu cara penggunanya. Kita masuk ke variabel, kita input semuanya, lalu kita panggil ion background warnanya apa. Warna yang sudah kita definisikan. Maka hasilnya seperti itu. Kalau mau bagian yang ini aja gimana berarti? Bagian yang mana ya? Oh iya, konten udah semua berarti. Yang header. Kalau yang header aja gimana? Simple. Headernya kita panggil di sini. Ya, lalu backgroundnya apa begitu. Ini juga kita pindahkan ke sini, tapi kode warnanya apa? Kode warnanya misal hitam gitu ya. Background. Kalau tahu kita coba ganti ya. Kalau biru gimana? Oke. Nah, gitu ya. Kalau warnanya, kalau mau ganti warna, ion text color nih. Bisa juga kita gunakan di sini. Ya, karena warnanya biru, maka yang cocok itu adalah putih. Kita simpan, kita coba lihat. Begini. Jalankan lagi, sama ya. Coba stop dulu, stop, dan kita coba restart. Harusnya juga sama. Solve, kalau kita klik ambil data, maka datanya tampil. Oke. Nah, selesai teman-teman ya untuk yang ini 9. Kalau yang 10 apa? Yang dicari yang 12, yang 11 lagi. Yang 11 apa? Yang 11 itu kita antara muka ionik yang berkaitan dengan ini juga ya, komponen ionik juga. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa mengikuti yang ada di praktik ini. Dan terakhir sebagai apa namanya gambaran untuk tugas 3 ya. Sebagai tugas 3, kalau kita lihat tugas 3 itu apa sih? Nah, tugas 3 itu ada di sini ya. Ada di kita belajar ke-12, kemudian ada di sini. Nah, ya. Punya dia sudah ada mengumpulkan satu sudah saya nilai. Satu orang baru saya nilai, maaf, belum sempat menilai. Tugas 3 itu kurang lebih sama, tugasnya yaitu untuk menampilkan data ini. Nilai. Seperti apa sih pengerjaan tugas 3 ini? Ya. Nah, sebenarnya kita coba ini. Kita stop dulu, kita coba memberikan instruksi bagaimana cara mengerjakan tugas kita. Pertama ini biarkan aja dulu gitu ya. Saya mau buat apa misalnya di sini. Oke, stop dulu. Coba clear di sini. Lalu saya coba CD. Ya, ini saya tutup aja deh dulu ya. Tutup, mari kita coba kerjakan tugas.
simpan di mana ya? Di sini, kemudian to web 4 belajar Ionic. Nah, saya mau buat sebuah ini di sini, sebuah project baru deh ya, biar teman-teman juga dapat gambaran seperti apa pekerjaan tugas kita. Nah, kita akan mengerjakan kurang lebih sama dengan cara yang sudah kita lakukan tadi, Bapak Ibu ya. Kita coba Ionic di sini. Min I, min global, at Ionic / CLI. Ada yang salah nih ya. Sorry, bukan Ionic, tetapi apa? npm. npm min g / npm install min global get Ionic CLI. Seperti ini. Oke, selesai. Baru kita coba install Ionic start. Gitu ya. Ionic start, kita coba jalankan. Oke, pakai kita buat akun user no ya. Jika tidak, kita pilih yang view seperti ini. Nama projectnya apa nih? Misalnya apa misalnya nama project kita tadi di tugas 3 itu kita buat ini aja deh. Ini apa? Kita coba akses ya. Ini adalah akses API yang akan kita coba dapatkan. Oke, mana? Misalnya namanya ini aja deh. Ya. Ionic ya, Ionic cryptocurrency API. Nah, seperti ini. Kita blank aja deh ya. Punya blank dan kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, makanya saya sampaikan tadi kenapa modul 8 itu penting, karena dia berkaitan. Begitu juga di modul ini, Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Di sini, di modul ke berapa tadi? Saya lupa, 12 ya kalau nggak salah. Praktikum RESTful API. Nah, studi kasus yang digunakan juga sama ya. Juga menampilkan data API-nya. Sorry, data API yang user gitu. Nah, maka dia penting karena dia berkaitan. Ini sama lanjutan ini sebenarnya ya. Lanjutan dari model 8 itu. Yang menampilkan data-data user juga di sini. Yang 13 gini kan ya. Praktikum akses data. Nah, praktikum akses data juga sama konsepnya, rekan-rekan Bapak Ibu, dengan di modul 8 dan apa? Dan seterusnya itu bisa dicek di sini ya. Tapi ini menggunakan apa? Lanjutan sebenarnya ya, menggunakan SQLite. Sini. Oke, kita coba intip lagi nih. Oke, sudah selesai? No. Oke, selesai. Oke, kita sudah punya satu buah ini. Sini, project. Coba masuk dulu, Ionic CD, Ion. Nah, ini ya. Saya coba masuk ke spot. Oke, pertama yang kita butuhkan ya, kalau untuk tugas ini simpel, kita coba. Kita coba install Axios ya, npm install Axios-nya ya, enter karena kita akan menggunakan API juga. Selesai.
Berikutnya kita akan melakukan hal yang sama kan. Di sini kita buat satu buah folder, misalnya services. Ini kemudian di sini kita kopas saja deh yang dari project sebelumnya ya. Mana nih? Project sebelumnya karena kita sudah buat gitu ya. Web 4 ya, di sini tadi ya. Ini apa sih isinya ini? Source, ada services, ada endpoint access. Namanya ya sesuai dengan modul 8 nih teman-teman ya. Di sini kita buat folder baru, kemudian ini juga kita buat index.ts. Isinya kita ambil aja, ya kan, yang ada di sini. Nah, yang ada di sini kita ambil, dapatkan datanya, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Gampang. Setelah itu, untuk yang lain, nah, kita akan coba sesuaikan aja kan. Kita sesuaikan aja yang mana? Source, kemudian views. Nah, ini biar gampang supaya kita nggak ngetik dari awal. Nah, gampang, kita ambil aja semuanya itu. Kita pindahkan ke view home page di sini, tampilkan di sini. Oke. Nah, kenapa saya bilang gampang? Misalnya ini nama projectnya misalnya cryptocurrency ya. Ini kalau saya coba jalankan gimana? Jalan nggak? Nah, ini laptopnya sudah mulai lelet ya. Sudah lama kita ngerekam kayaknya. Nah, kita coba editor. Ini sama tampil ya. Nah, ini tinggal kita edit aja nih, karena kita udah ada gitu ya, tugas 3 add gitu. Kemudian misal nih kita akan, ini saya hapus dulu deh ya, saya hapus, bagian tabelnya saya hapus. Kemudian ambil datanya, kalau di tugas gimana? Apa yang ditampilkan di sana? Refresh. Oke, kita coba tambahkan refresh di sini ya. Refresh datanya. Kita akan tampilkan di sini datanya. Dan semuanya saya coba text align ya. Semuanya coba kita tampilkan di sini. Nah, tampil di sini ya, tugas 3F. Kita akan mendapatkan data dari mana? Pertama kita coba, sorry, ini dari mana ya? Salah tadi ya. Nah, di sini pertama kita coba dapatkan datanya dari, nah ini kita cukup ganti lininya jangan dapatkan ya. Apa yang kita dapatkan bukan dari, oh ya ini tadi ya, dari tugasnya itu kita dapatkan dari sini. Nah ini kita ambil, kita dapatkan, tapi format datanya sedikit berbeda ini ya, format datanya sedikit berbeda. Oke, bagaimana cara implementasinya? Pertama kita tampilkan seperti ini. Nah, apa yang perlu kita sesuaikan? Pertama misalnya gitu ya. Untuk data trigger ini ya, data user ini kita ubah deh menjadi bukan data user lagi kan, tetapi misalnya data apa? Data triggers gitu ya. Nah, seperti ini data triggers. Loadingnya biarkan karena kita mau membutuhkan refreshnya nanti. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan gitu ya. Data triggers ini kan kita dapatkan dari data juga ini ya, dari data lagi. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita konsol nih misalnya gitu ya, konsol titik log data ininya, apa, respon datanya ini, respon datanya saya coba tampilkan di sini, lalu saya coba jalankan Ionic serve ini, saya coba cek ya, saya coba cek
kita coba inspect ya. Kita coba di bagian konsol di sini kalau kita tekan refresh. Nah, coba rekan-rekan Bapak Ibu bisa lihat kita dapatkan datanya di sini ya. Nah, sekarang udah oke gitu. Tinggal kita apa? Kita cukup tinggal panggilkan aja nih. Apa yang kita panggil? Kita cukup panggil data trackers ini. Di mana? Nah, kalau di ini apa sih tampilannya? Sorry, kalau di tugas tadi seperti apa sih tampilannya? Nah, seperti ini. Nah, cari aja tuh elemen apa kira-kira yang cocok tuh untuk kita gunakan untuk menampilkan datanya. Kalau kita cek di bagian komponen, itu paling yang mendekati itu apa ya? Kalau grid gimana grid? Kalau grid misalnya beberapa kolom gitu. Nah, bisa nih seperti ini ya. Kita gunakan apa namanya Ionic grid berapa sih berapa kolom, atau kita juga bisa menggunakan item ya. Bisa kita juga menggunakan item ataupun ini card, kayaknya lebih bagus ya. Komponen card. Nah, ini misalnya kita bisa manfaatkan ini juga sebenarnya ya. Card title. Mana yang cocok ya? Nah, juga bisa itu. Card, kemudian tahu kita gunakan apa bagusnya ya. Kalau list kan dia seperti ini aja ya. Oke, kita pakai list aja lah ya. Atau menggunakan tabel juga nggak masalah kayaknya. Harusnya seperti apa? Kita pakai elemen yang mana? Checkbox card. Jadi saya pakai card aja deh ya. Gimana cara penerapan card di Ionic gitu ya? Pertama kita cukup panggilnya gitu. Ion card. Ini saya coba tampilkan nanti di sini, di refresh di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa ion buttonnya kita hapus, kemudian ion cardnya kita coba panggil ya. Sini kita panggil ion card. Sorry, ionic. Atau nggak perlu kita import pun nggak masalah kayaknya ya. Nah, biarkan aja dulu teman-teman ya. Yang penting kalau kita lihat sekarang tampilnya seperti ini ya. Apa nih yang akan kita coba tampilkan di sini nanti? Sorry, kok ke tengah semua jadinya ya. Oh iya, karena ini yang ke tengah itu saya mau cukup yang tombol refresh saja. Tapi tombol refresh ini saya mau bungkus ke dalam mana dia. Nah, ini. Saya kasih kelas di sini ya, kelas BTN refresh saja. Oke, tombolnya saya coba ke tengah seperti ini. Berarti text online center ya. Maka refreshnya di tengah, ini error pasti. Oke, ini pertama apa yang akan kita coba tampilkan? Pertama kita range ya. Berarti kalau untuk menampilkan kolom-kolom itu kita bisa gunakan ini
sebenarnya kita bisa menggunakan template list tadi ya. Nah, karena apa namanya, karena kita udah terlanjur gitu ya, kita gunakan ini aja, mana dia, kita kembali ke sini terus di sini ya, kita di bagian konten di sini tampilkan ini kayaknya nggak saya perlukan deh judulnya. Saya tuh perlu yang bagian konten aja. Videonya saya hapus ya. Oh, error, kenapa? Oh, ada yang hilang. Oke, apa nih yang hilang? Ion list, oh ya, listnya hilang. Ion list, penutupnya hilang. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih yang kita coba isi di sini? Thumbnailnya saya nggak perlu kayaknya. Saya perlu 2 baris saja kayaknya. 2 baris seperti ini. Nah, kemudian ini seperti apa tampilannya? Oh iya, tapi ini nggak perlu nih. Ion itemnya saya nggak perlu, cukup itemnya aja. Berapa kolom yang kita butuhkan? Ada 1, 2, dan 3. Oke. 1, 2, dan 3 benar ya. Kalau kita lihat nih sekarang udah jadi item 1, item 2. Item 1 itu kita ambil nanti rank. Ya, ini isinya nanti adalah rank. Yang isinya nanti akan kita isi dengan rank ini kan pasti bagus ya di sini ya. Strong. Nah, misalnya ini deh, kita coba isi template seperti ini dulu. Itu ranknya ya. Itu rank, kemudian Bitcoin. Oke, selesai. Mana nih? Kemana nih? Up, berarti ini belum ya. Kita hapus dulu. Nah, karena kita udah punya template-nya ini, saya tinggal kopas saja 3. 1, 2, lagi. Ini apa nih? Ini Bitcoin ya. Bitcoin, kemudian apa lagi? Yang satunya lagi USD-nya. Oke. Selesai. Berarti yang akan kita coba ulang nanti adalah yang mana? Nah, yang ion item ini, ya. Gimana cara panggilnya? Begitu ya. Berarti kita coba tampilkan ini ya. Data triggernya kita panggil, ya. Data trigger kita panggil di mana? Di sini berarti. Di ion list di sini. Oke. Kita tampilkan di sini. Before ini itemnya kita ambil dari sini gitu ya, data trigger, kemudian nanti ini berarti kita ambil dari item, boleh deh item, misalnya ini berarti ID kan ya. Nah, ini ID. Kemudian untuk rank ini berarti kita ambil dari mana tuh? Dari item dot rank juga ya. Dot rank juga. Kita coba tampilkan. Nah, ya, benar ya. Ranknya, kemudian ya udah kita tinggal kopas aja yang ini kan. Di sini Bitcoinnya apa nih? Kita item dot
mana ya? Nama Bitcoin kayaknya ya. Kalau saya buka lagi, kalau name itu apa? Name berarti ya. Dari name Bitcoin. Ya, Bitcoin. Berarti dari name ini. Tampilkan adalah item dot name. Kalau USD-nya dari mana? USD-nya berarti dari price USD ini ya. Nah, berarti USD-nya saya ambil dari item dot price USD. Nah, selesai. Ya, kalau saya klik refresh misalnya, nah seperti ini tampil ya. Gimana, udah mirip? Kita coba hapus paddingnya ya. Ini saya nggak perlu lagi padding kayaknya di kontainer ini. Saya coba supaya dia full seperti ini. Nah, refresh. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Cuman ini ya, kita lakukan karena sebelumnya kita sudah buat projectnya, tinggal kita ganti API-nya terus ganti. Nah, kemudian kalau mau tampilkan ini misalnya setelah refresh, nah ini kalau kita perhatikan kan ya ada datanya tuh, kalau kita scroll ke bawah ada info nih, koin, nomor koin, kemudian time-nya. Kalau mau nampilkan ini gimana? Ininya bisa bisa juga kita modif ya. Gimana nih caranya? Bisa juga kita apa namanya, tambahkan aja lagi data penampungnya di sini, misalnya di sini ini data info misalnya, data info, kemudian data info ini kita akan isi di mana, kita tangkap dulu kan di sini. Data ini bukan data triggers tapi data info. Nah, dari data info ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Nah, info berarti ya, berarti ini kita tampilkan data adalah, kalau kita tampilkan di sini dan saya coba jalankan projectnya di mana, di sini ya. Kalau saya coba inspect dan lihat konsol ya, coba lihat, klik refresh. Nah, di sini ada info ya, ada koin nomornya, ada time-nya apa. Bisa kalau mau kita tampilkan itu ya. Lalu gimana nih cara menampilkannya? Misal kita mau menampilkan itu di mana misalnya ya. Data info misalnya saya mau tampilkan di sini deh nanti. Di mungkin buat ini data infonya nanti kita tempel di sini ya. Lalu bagaimana cara akses data infonya? Ya cukup kita panggil apa, data info, kemudian nah, tapi kita cek dulu di sini ya, kalau ada datanya kita bisa gunakan view if seperti ini. Lalu apa nih if-nya? If-nya data info ya. Kalau data infonya ada gitu ya maksudnya, baru kita tampilkan beberapa ini nanti. Ini misalnya nanti total koin gitu ya, di sini total koinnya berapa gitu ya, koin. Jadi kita tampilkan dalam apa ya bagusnya, dalam span aja ya. Nah, apa nih yang gimana cara tampilkannya? Cukup kita tampilkan gini aja kan. Di dalam span ini cukup panggil apa,
data info dot, nah apa nih yang dia punya key apa? Dia punya key ini points 6 ya. Points 6 seperti ini. Ini juga saya akan gandakan. Ini adalah time. Ini time. Seperti ini. Sip. Ini total koin, time-nya masih kosong. Kalau saya klik refresh, nah tampilkan ya total koinnya sekian, time-nya berikut ini. Refresh, kok rest lagi ya? Saya salah. Saya typo tadi, mohon maaf. Ini bukan rest tapi refresh. Ini refresh. Refresh, selesai, tampil semuanya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, kayaknya sudah selesai ya. Ini kalau ada yang perlu didiskusikan, boleh nanti disampaikan aja di kolom diskusi ya. Untuk pertemuan slot keempat ini dari saya ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mana nih? Virtual kamera. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti video akan kita sematkan di pertemuan ke-12. Oke, banyak maaf. Bila taufik.